Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, kawan-kawan? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, perkenalkan, kelompok saya terdiri atas 4 orang, yaitu yang pertama saya Muhammad Azkia Jalaluddin. Yang kedua yaitu Fauzul Muna. Yang ketiga Arnia Indah Okta Lestari. Yang keempat yaitu Muhammad Bayu Anggrianto. Mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Saudari Arnia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian materi pembelajaran serta peran-perannya. Yang pertama ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah suatu interaksi antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Selain itu, pengertian pembelajaran menurut Sugihartono adalah merupakan upaya yang dilakukan pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi atau menciptakan sistem lingkungan dengan cara berbagai metode, sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien, serta dengan hasil yang lebih optimal. Yang selanjutnya adalah beberapa peran pembelajaran bagi guru dan siswa. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah peran pembelajaran bagi para guru. Ke-1, wawasan bagi guru untuk pemahaman substansi secara komprehensif. Yang kedua, sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah guru dalam mengorganisasikan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mempermudah guru dalam penentuan metode pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, merupakan media pembelajaran. Yang keenam, mempermudah guru dalam merencanakan penilaian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup, materi bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Menurut KMA nomor 165 tahun 2014, KMA adalah keputusan Menteri Agama bahwa ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan, berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Dan di sini terperinci menjadi 3 bagian. Yang pertama, ruang lingkup materi bahasa Arab di kelas 7. Yang pertama di situ dijelaskan tentang at-ta'rif bin nafsi, memperkenalkan diri atau mendeskripsikan diri sendiri, tentang nama, alamat, dan lain-lain. Yang kedua ada at-ta'rif bil amilina fil madrasati, yaitu mendeskripsikan kegiatan di sekolah. Nah, di sekolah itu ada peristiwa apa saja, ada masuk kelas, ada istirahat, ada pulang. Di dalam kegiatan sekolahan mengerjakan tugas bersama-sama itu mendeskripsikan seperti itu. Itu dipelajari pada kelas 7. Yang ketiga ada al-adawatul madrasiyah, tentang peralatan-peralatan yang ada di sekolah. Nah, di situ akan dijelaskan pengertian apa itu. Seumpama contohnya papan tulis, dideskripsikan sejelas mungkin. Ataupun di sekolah itu ada peralatan meja, terus kursi dan lain-lain, itu semacam peralatan-peralatan dan yang lain-lain lah. Yang ketiga ada al-anwan. Al-anwan itu
warna-warna. Nah, macam-macam warna itu pasti kalian sudah mengetahui semuanya. Yang pertama, ya contohnya aja warna merah itu ahmar, terus warna putih abyadu, terus warna apalagi hitam aswadu, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada al-unwan, itu menjelaskan tentang alamat. Jadi kelas 7 itu harus bisa menjelaskan alamat secara detail, lengkap, serta mudah dipahami oleh khalayak umum, mudah dipahami oleh orang lain. Yang selanjutnya ada baiti, tentang rumah. Jadi harus bisa menjelaskan rumah. Yang selanjutnya ada wami yaumiyatil asroh, kehidupan keluarga. Kayak gimana itu, ada ayah, ibu, saudara kandung laki-laki, perempuan, dan lain-lain, itu harus tahu tentang tersebut. Nah, itu mengenai ruang lingkup materi di kelas 7. Sekarang yang kedua, ruang lingkup materi bahasa Arab di kelas 8. Ada apa aja materi-materi di kelas 8 tersebut? Yang pertama ada as-sa'ah, yang berarti jam. Nah, kelas 8 itu mempelajari tentang jam. Jam bahasa Arabnya as-sa'ah, dan as-sa'ah itu ada jam 1, contohnya as-sa'atul wahidah, as-sa'atus saniyah, as-sa'atus salisah, dan seterusnya. Contoh, saya bangun pada jam 7 tepat, yaitu as-sa'atus sabi'ah tamaman. Yang ya dan lanjut dan seterusnya lah. Yang kedua ada yaumiyah jinafil madrasah, kehidupan di sekolah. Nah, itu ada apa aja kehidupan di sekolah? Ya, selanjutnya ada yaumiyah jinafil bait, kehidupan di rumah, ngapain aja, itu harus tahu kehidupan di rumah, dan harus bisa mengungkapkannya dengan kata-kata bahasa Arab yang mudah dipahami oleh Anda. Yang ketiga ada al-mihnah. Apa itu artinya al-mihnah? Al-mihnah berarti profesi. Nah, contohnya ibumu profesinya sebagai guru, berarti al-ustad atau ustadzah. Dan profesi-profesi lain seperti at-tabib, dokter, apalagi petani apa? Ayo cari sendiri. Yang selanjutnya ada al-laibu nariyadiyun, tentang olahraga, permainan olahraga. Yang contohnya itu banyak. Nah, saya sebutkan salah satu aja, yaitu kurratul qadam, sepak bola itu, dan yang lain-lain. Cari tahu sendiri di Google, banyak. Selanjutnya ada al-mihnatut tibiyah, itu profesi kedokteran. Tib itu dokter. Itu dijelaskan, dideskripsikan secara jelas di dalam materi kelas 8. Yang selanjutnya ada at-tadawi, wat-tadawi, perobatan, obat-obatan, dari kata dawa, kayaknya gitu. Oke. Yang sekarang itu tadi materi kelas 8. Yang sekarang selanjutnya 3 ruang lingkup materi bahasa Arab di kelas 9. Yang pertama ada Ra'su as-sanah al-hijriyah, yaitu tahun baru hijriyah. Tanggal berapa tahun baru hijriyah, kawan-kawan? Ya, pastinya tanggal 1 Muharram. Nah, itu kelas 9 itu harus bisa mendeskripsikan, harus bisa mengetahui sejarah tahun baru hijriyah. Yang kedua ada al-haflu bimaulidir rasul, memperingati kelahiran Rasulullah. Pada tanggal berapa kelahiran Rasulullah? Di tanggal 12. Ya, betul, 12 Rabiul Awal. Kok ngomong gitu. Yang ketiga ada nuzul Quran wal idani deh, wal idani, yaitu tentang peristiwa turunnya Al-Quran dan 2 hari raya. Itu kalian semua pasti tahu, nggak usah dijelaskan. Selanjutnya ada khaliqul alam, itu ada pencipta alam, semesta alam. Nah, karena gitu. Yang selanjutnya ada al-hifat ala al-bi'ah, menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu harus dipahami oleh, itu beberapa materi yang harus dipahami oleh siswa-siswa pada kelas 9 pada materi bahasa Arab. Baik, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada yang kurang jelas atau tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup WA. Tenang, tetap santai. Apabila saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang unsur-unsur materi pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, seperti yang tercantum di PPT, ada dua unsur pokok. Yang pertama adalah komponen bahasa, yang kedua keterampilan bahasa. Nah, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu adalah komponen bahasa. Komponen bahasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada bunyi, kosakata, dan struktur bahasa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya sambil disimak makalahnya ya. Dari ketiga bentuk tersebut, dari ketiga komponen tersebut, itu kalau dalam tingkatan MTS melahirkan ilmu syaraf dalam tiga bentuk kata. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fiil, dan yang ketiga ada huruf-huruf jar. Nah, untuk struktur kalimatnya pada jenjang MTS ini meliputi fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar mubtada, naat man'ut, dan idhofah. Nah, untuk selanjutnya adalah keterampilan bahasa. Yang sudah kita ketahui ya, keterampilan bahasa itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah istima, kemudian kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Untuk kompetensi, untuk keterampilan menyimak siswa ini terlatih untuk memahami bahasa Arab lisan. Nah, saya ambil referensi dari buku MTS dulu. Ini saya bacakan juga kompetensi dasar, indikator, sama materi pokok yang akan dibahas. Untuk kemudian ini ada kalam atau berbicara, yaitu mengajarkan keterampilan menggunakan bahasa Arab secara lisan untuk mengembangkan kemampuan mengungkapkan berbagai visi komunikasi bahasa. Kemudian ada membaca atau qiraah, itu maksudnya mengajarkan siswa keterampilan membaca untuk mengembangkan kemampuan memahami isi wacana. Sementara untuk kitabah atau menulis, yaitu untuk mengembangkan kemampuan menyusun kalimat-kalimat yang benar dalam karangan terpimpin atau yang kita kenal dengan insya muwajjah. Yang saya jelaskan ini ada seperti yang kalian lihat di makalah, ada tabel, yaitu tabel materi pembelajaran bahasa Arab di MTS mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama untuk kelas 7, kompetensi dasar mendengarkan atau istima. Nah, indikatornya memahami makna dalam teks hiwar dan teks lisan sederhana. Kemudian materi pokoknya ada at-ta'aruf atau perkenalan, ada watu madrasiyah, fil fasol, fil maktabah, fil bait, fil hadiqah, at-tulab, wal al-unwan. Nah, jadi itu nanti ada sebuah teks ya, sebuah teks bacaan. Nanti guru akan menerangkan atau akan membacakan, nanti siswa yang lainnya mendengarkan apa yang guru tersebut sampaikan. Nah, yang kedua adalah berbicara atau kalam. Indikatornya itu melakukan percakapan pendek, sederhana, dengan lancar. Untuk materi pokoknya sama seperti yang istima. Terus yang berikutnya adalah membaca atau qiraah. Indikatornya adalah mampu membaca serta memahami isi teks bacaan.
Yang kemudian menulis atau kitabah, indikatornya menulis kata-kata dan kalimat yang berkaitan dengan tema yang dipelajari. Selanjutnya untuk kelas 8. Untuk kompetensi dasar mendengarkan atau istima, indikatornya yaitu memahami makna dalam teks luar dan teks lisan sederhana. Dan temanya yaitu untuk temanya ada as-sa'ah, ta'limul lughatal arabiyyah, minal a'malil yaumiyah, al-mihnatun, az-zahabu ilal madrasah. Jadi tidak berbeda untuk kelas tidak berbeda pada antara kelas 8 sama kelas 7 indikator dan kompetensinya. Cuma yang beda adalah materi atau tema yang dibahas. Untuk berbicara atau kalam itu pun indikatornya sama seperti yang kelas 7, yang lainnya juga sama. Saya langsung skip aja, jadi saya langsung menjelaskan yang berbeda. Ya, ini selanjutnya adalah untuk kelas 9. Kelas 9 ini untuk kompetensi mendengarkan atau istima ini, tema yang akan dibahas atau pelajarannya itu adalah al-haflah bi dzikri milati Rasulullah SAW, Shaumu Ramadan, Idul Fitri, Asyahrul Qamariyah, Az-Zakah wa al-Hajj. Berarti dari ketiga kelas tersebut tema yang diangkat itu berbeda, cuma indikatornya itu sama semua pencapaiannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan langsung ke grup kelas. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama yang menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Billahi taufik wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.